kalimat fa. Nah, agar menjadi orang pintar itu maka harus taklim, begitu tuh. Ya, bisa nggak pengen pintar tanpa belajar? Secara umum ya, jangan sampai mempermasalahkan ada orang hebat, itu malah lain sudah. Maka Allah sendiri mengajarkan begitu, fa'lam, kalau kamu mau jadi orang pintar maka. Nah, makanya ini yang dinamakan wujudnya adalah taklim. Tuh. Taklim itu apa? Tolabul ilmi. Nah, tuh. Kenapa kita harus pintar? Karena di depan kita menghadang sebuah kalimat Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Kenapa ini diulang-ulang? Memang ini sudah ini jadi takwa ya ini. Orang bisa selamat ya kalau kita paham dan mengamalkan ini. Bisa sebaliknya orang akan menjadi celaka kalau tidak mengerti dan tidak mau mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai ada yang pernah kita dengar kunci surga sendiri apa? Kalimat tauhid la ilaha jannah la ilaha illallah. Jadi dia berfungsi sebagai kunci surga, dia berfungsi juga sebagai pengantar seseorang yang apabila lafaz akhirnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dahsyatnya luar biasa ini. Dahsyatnya luar biasa. Coba kita bayangkan kalau Rasulullah SAW mengartikan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, segitu doang. Kira-kira Muhammad dimusuhi banyak orang nggak? Enggak. Kalau Muhammad Rasulullah SAW hanya mengartikan la ilaha illallah seperti orang Tasik itu yang kemana-mana bawa gitar, siapa namanya? Yang punya lagu lembur kuring priangan. Masa gak ngerti orang priangan? Kalau lagunya itu mah antum belum pada lahir. Kalau punya adu domba gitu tuh. Siapa itu? Roma Irama. Ya itu orang priangan kan. Maka lagunya lembur kuring itu mengartikan la ilaha illallah hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Dimusuhin apa enggak? Enggak, malah jutaan orang itu datang acara Munas, hampir 1 juta orang datang ke Taman Mino, hampir 1 juta orang. Ya, serempak, mari kita berlafadzkan la ilaha illallah, saya pimpin la ilaha illallah, ikut semua itu. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mengartikan la ilaha illallah hanya sekedar hari ini yang kita dengar, saya yakinnya Muhammad dan para pengikutnya, Muhammad Rasulullah SAW dan para pengikutnya, saya yakin tidak akan dimusuhi oleh banyak orang. Pasti justru sebaliknya, beliau akan dicintai oleh banyak orang. Maka kalimat la ilaha illallah ini dasarnya luar biasa. Nah, karena ada perintah harus berilmu nih, maka Rasulullah SAW, ini dasarnya taklim ini yang pertama ya, Al-Quran, yang kedua hadis. Apa kata Rasulullah? Tolabul ilmi fari. Ya, mencari ilmu itu faridoh, tempatnya wajib, hukumnya wajib. Ya. Ala kulli muslimin wa muslimah. Sampai segitunya dirinci itu. Ya. Jadi mencari ilmu itu adalah tempatnya wajib atau sebuah kewajiban. Bagi siapa? Bagi setiap orang, laki-laki yang tunduk dan perempuan yang tunduk atau yang pasrah, atau yang menerima sepenuhnya. Sama ini ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena muslim itu adalah orangnya. Sifatnya bisa menjadi tasliman, bukan bisa menjadi saliman, bisa menjadi Islam. Artinya
Muslim itu bisa kita artikan tunduk, pasrah, selamat, sejahtera, bisa juga diartikan menerima sepenuhnya. Kepada apa? Kepada firman Allah, kepada ketetapan Allah. Begitu tuh. Ya. Nah, ini wujudnya siapa orang yang tunduk dan patuh ini? Adanya di mana? Orang tunduk dan patuh ini pada perintah Allah secara totalitas itu adanya di dalam sistem khilafatul muslimin. Ya, karena tunduk kepada Allah itu sudah Allah kasih batas-batasnya 2208. Ya, 2208. Apa itu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Fisilmi kafah itu bahasa Arabnya tasliman, tunduk sepenuhnya kepada ajaran Allah. Di mana bisa melakukan ini? Hanya ada satu-satunya sistem di muka bumi ini yang inna dina indallahil Islam. Allah ridho, Allah ikhlas, Allah setuju, ya, Allah rela kalian berada dalam sistemnya Allah, yaitu sistem Islam. Yang lain nggak ada, ya, yang lain nggak ada sistem di bumi hari ini. Karena Rasulullah sudah mengatakan sebelum tidak lama beliau wafat, fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi di akhir zaman nanti, sebelum diturunkannya Ya'juj Ma'juj, sebelum diturunkannya Dajjal yang sesungguhnya, maka di situ akan bangkit sistem kekhilafahan Islam. Nah, di dalam sistem kekhilafahan Islam itulah ada yang namanya pemimpin atau ulil amri. Maka yang ketiga alasannya dari Al-Quran tadi, hadis ini, yang ketiga adalah ulil amri. Maka ulil amri punya barnamij. Apa barnamij? Program, ya, dengan rumiyah. Programnya apa? Taklim. Rumiyahnya apa? 1 pekan